Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Oke, teman-teman Legacy, selamat pagi. Pagi. Gua kalau dengar kata-kata Kodiki ya, keren banget loh. Kodiki setiap minggu gitu ya, gue lagi perhatiin, gila. Untung Kodiki loh. Kalau si Riko yang setiap minggu, aduh semakin dicap sombong loh si Riko ya. Tapi untung Kodiki ya, jadi tetap rendah hati gitu. So, teman-teman, hari ini yang akan sharing, mengempower kita, ini bukan orang jauh, itu orang dekat, orang yang ada terus sama kita, orang yang terus ada di sekitar kita, mentorin kita dari nol. Dari Legacy bukan siapa-siapa, sampai hari ini pun Legacy menjadi wadah yang berguna bagi banyak orang. Orang ini tetap bilang bahwa, saya bukan siapa-siapa. Nah, ini orang hebat banget, punya kerendahan hati yang gue sama istri gue Adri tiru banget. Orang ini punya kerendahan hati yang hebat. Karena influence dialah saya jadi mengurangi kesombongan saya. Jadi nggak lama teman-teman, mari kita sambut Koko kita tercinta, Koko Agun Andre Gunawan. Yeay, kok Agun. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Selamat datang di Legacy buat teman-teman yang baru pertama kali atau dua kali. Senang sekali saya kemarin minggu ini waktu ke Jakarta baru kenal sama Elizabeth, dan hari ini ada Elizabeth, dan mungkin ada beberapa teman-teman lain yang saya belum kenalan. Pengen banget someday kita boleh kenalan onsite, apakah itu di kantor di Bandung atau di Jakarta. Nah, so hari ini terima kasih buat sebuah kesempatan yang diberikan sama Andre buat di awal Juni, di akhir bulan di semester pertama, kalau kita boleh ketemuan dan kita boleh saling berdiskusi, kita boleh saling meeting bareng, kita boleh mendengarkan, dan ayo coba share apa aja sih yang kita boleh lakukan di waktu-waktu ke depan sana. Nah, saya berharap teman-teman boleh be present, artinya kita boleh cari tempat duduk yang paling bagus, cari catatan, oke, keluarin bukunya Anda, tulis apa yang Anda mau dengar. Karena apa? Karena salah satu tekanan ya buat pembicara adalah kita mengerti bahwa 90% di hari Selasa, apapun yang Anda dengarkan akan dilupain di hari Selasa. Oke? Jadi itu sebuah tekanan, waduh, artinya kalau kita udah setahun ada di Legacy, tapi kita nggak mencatat dan nggak melakukan, maka hanya 5% lah yang masih ada buat semua dari kita. Nah, teman-teman, salah satu kesukaan saya, oke, kalau saya liatin IG, teman-teman boleh cerita, mungkin boleh chat. Kalau teman-teman lihat IG, apa sih topik, apa sih hal-hal yang Anda suka lihat yang ada di IG? Boleh tolong di chat teman-teman? Silahkan. Kalau lihat di IG, liburan, traveling, Nita. Oke, yang lain? Ariel, makan. Ariel itu apa? Oh, anaknya Pak Ridwan Kamil, betul. Wah, itu sedih banget ya. Sangat sedih itu. Hobi, Bella, thank you banget. Oh, Bella hobinya apa nih? Dance pasti ya kalau Bella ya. Oke, dance. Oke, thank you banget buat yang udah tulis. Buat saya pribadi, apa yang saya suka kalau dengerin atau kalau lihat IG adalah saya suka lihat rumah, guys. Gue suka lihat rumah-rumah yang modern ya, rumah yang tropical gitu ya, lihat rumah yang mewah, gue tuh suka banget. Nah, saya keingetan sebuah hal, bahwa ada orang yang membangun yang namanya house. Ada orang yang membangun, bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia rada berbeda. Izinkan saya share screen. Ada orang yang membangun yang namanya house. Apakah sudah ada? Sudah ada Pak Riko? Oke. Ada orang yang membangun house.
Tapi tidak banyak orang yang membangun yang namanya home. Ada orang punya kekuatan, punya uang untuk membangun rumah fisik yang bagus, tapi nggak banyak orang membangun yang namanya home. So, bagaimana dengan di legacy? Bagaimana dengan Anda sebagai orang tua? Apakah kita lagi membangun home? Apakah hari-hari ini legacy adalah rumahnya buat Anda? Oke. Kalau legacy hanyalah sebatas event, kalau kita bilang bahwa legacy adalah event, maka kalau kita mau datang ke sebuah event, apa yang kita lakuin? Kita perlu dandan. Oke, perlu jaga postur. Kalau legacy buat kita adalah sebagai sebuah rumah sakit. Nggak heran kalau Anda punya tim, nggak heran kalau kita datang hanya dikala waktu-waktu lagi sakit. Waktu butuh motivasi ya, jiwa lagi butuh disegerin, lagi demotivasi, lagi butuh curhat. Kalau legacy adalah mental health clinic, boleh juga, semua yang tadi bukan salah. Tapi kalau hanya terbatas sama mental health clinic di mana kita dapat pembelajaran, oke, sesi terapi kah, kita bersyukur punya leader, boleh one on one, boleh grup terapi. Maka jangan heran kalau kita punya teman-teman yang akan curhat bicara soal isu mentalnya dia. Tapi kalau kita boleh bilang legacy adalah rumah, bukan cuma bangunan. Legacy adalah sebuah rumah, bisnis dan punya rumah. Maka ciri-ciri rumah adalah rumah itu ada pemimpinnya. Di kelas parenting saya suka bilang, kalau misalnya suatu hari anak Anda ya tiba-tiba ada bel ting tong, oke, tiba-tiba saya tahu ini nggak ada, alien itu nggak ada ya, tapi bagaimana kalau tiba-tiba di depan rumah ada alien ya, dan dia masuk ke rumah Anda, contoh masuk ke rumahnya Cisuma gitu ya, atau ke rumahnya yang punya anak Kobudi gitu ya, dan alien tersebut datang ke rumah dan nanya, kebetulan yang bukain pintu anaknya Anda, dan dia nanya gini, saya mau nanya dong, di rumah ini siapa pemimpinnya? Oke, kalau ada alien datang ngebel rumah dan yang bukain pintu adalah anak Anda, dan dia nanya, di rumah ini siapa pemimpinnya? Kira-kira jawaban anak kita apa ya? Nah, apakah dia jawab pemimpinnya adalah mama? Oke. Ya. Apakah dia jawab pemimpinnya adalah papa gitu? Atau jangan-jangan dia bilang pemimpinnya adalah saya adalah pemimpinnya. Oke, karena semua rumah punya pemimpin. Oke, di tempat ini pun ada pemimpinnya. Leader Anda adalah pemimpinnya, kebetulan semua legacy saya adalah pemimpinnya. Oke, kalau legacy adalah rumah, maka di rumah itu kadang rapi, kadang berantakan nggak masalah. Betul? Berikutnya, kalau di rumah legacy adalah rumah, maka di rumah ada aturannya. Benar? Kita encourage orang video on. Oke. Di legacy ada yang namanya boleh cross lining. Ini sebuah area di mana beberapa agensi lain, beberapa organisasi lain yang seperti kita bilang nggak boleh. Tapi di kita boleh. Anda boleh cross lining, diskusi, belajar dari leader lain yang bagus. Oke, belajar dari leader lain yang Anda tahu dapat membawa pikiran yang positif, paradigma yang benar, mental yang benar. Bukan pribadi yang ngeluh. Kalau Anda punya komunitas yang suka ngeluh, itu adalah tanda terbaik Anda boleh kabur dari komunitas itu. Oke? Begitu pula di legacy, begitu pula di rumah setiap dari kita. Punya aturan, punya pemimpin. Oke? Kalau legacy adalah rumah kita, tiba-tiba kalau Anda di rumah ya, tiba-tiba tetangga bikin rumah sebelah lebih bagus. Nggak usah worry. Betul? Kita nggak akan jadi, gue mau pindah ke tetangga aja karena rumah tetangga lebih bagus. Enggak. Karena kita sebagai orang-orang yang ada di rumah, kita akan tahu kalau rumah kotor ya kita beresin. Kalau kita rumahnya nggak begitu bagus, kita kontribusi, kita bersihin. Di rumah itu ditegur biasa. Ya. Di rumah
Kalau anak ditegur sama orang tua hal yang biasa. Anak nggak akan minggat gara-gara ditegur. Nah, maksud saya rumah di sini bukanlah setiap dari kita adalah keluarga satu sama lain. Saya kurang berani ngomong begitu. Tapi seperti yang teman-teman pernah tahu bahwa kita punya fungsi keluarga. Terutama kalau berbicara direct sama timnya masing-masing. Oke. Direct ke timnya masing-masing. Contoh, Willy ke Ivan. Contoh, Ratih ke Benny. Oke, Philip ke Kobudi, beberapa yang saya lihat. Koko Ivan sama Aldi Alfianus. Kita keluarga. Kita di Legacy kita punya sebuah slogan bahwa kita adalah parenting leadership. Oke, Legacy bukanlah great parenting leadership, bukan. Bukanlah opahnya yang turun tangan, enggak. Tapi tugas orang tua untuk boleh kasih tahu aturan yang bagus. Tugas orang tua bawa arahan. Oke. Kalau ada problem, cucu ada problem, ya berarti biasanya ada problem sama bapaknya. Benar nggak? Begitu pula di rumah tangga. Kalau sampai cucu ada problem, biasanya ya sampai cucu komplain ke kakek, ke nenek, ke opa, ke oma kan rada jarang. Tapi kalau ini terjadi kita suka tahu, oh ini bapaknya yang ada problem. Oke, ada 4 kebutuhan dalam keluarga. Disiplin, kasih, tanggung jawab, dan penerimaan. Oh, artinya ada 1 dari 4 yang belum terdeliver fungsinya sebagai seorang bapak. Oke, jadi di Legacy. Kalau misalnya kita dengar, oh cucu lagi problem. Mungkin kadang-kadang kakek boleh turun tangan, bantuin. Tapi tugas utama adalah bagaimana seorang leader sama directnya. Saya berani bilang, saya pribadi sama direct punya hubungan yang cukup dekat. Tentunya semua direct berbeda-beda. Oke, bukan berarti kalau keluarga semua dibantuin. Punya uang kurang semua dibantuin, kayaknya enggak begitu juga. Oke, tapi kita keluarga, kita orang tua melakukan yang kita pikir ini yang terbaik buat anak-anak kita. Oke. So, selamat datang, welcome home to Legacy. Buat setiap teman-teman yang mungkin baru pertama kali, baru 6 bulan, baru setahun ada di Legacy. Saya mau bilang welcome home. Bolehkah teman-teman ketik di tempat chat welcome home. Oke, welcome home. Silakan. Boleh ketik di chat welcome home. Thank you banget. Nah, so ketika Anda punya leader akan berfungsi mirip kayak orang tua, ngasih arahan, ngasih tahu yang bagusnya gimana, ngasih tahu bagaimana cara bantu orang, ngasih tahu perlu punya mental rajin seperti apa. Oke, kalau training ya, yuk kita pakai baju lebih rapih. Oke, jangan pakai baju yang potong atau legbong kalau buat cowok ya. Oke, kalau lagi training yuk kita ambil waktu. Nah, Anda teman-teman perlu siap-siap karena para leader di Legacy adalah pribadi yang paling berkepentingan untuk Anda boleh sukses. Suksesnya seperti apa? Di kita punya sebuah misi yaitu living a life to lead many people, living a life to its fullest. Berkelimpahan dalam hal apa? 6 area kehidupan. Spiritual, bisnis, family, relationship, edukasi, dan kesehatan. Ada 6 area kehidupan. Karena apa? Karena manusia itu wonderfully complex. Saya masih ingat ada sebuah statement Daud gitu ya. Daud pernah bilang sebuah hal yang bagus. Dia bilang gini, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita manusia yang wonderfully complex. Oke? Sama seperti istri. Kalau misalnya hari ini sebelah Anda ada istri Anda, boleh berbisik sama dia. You are wonderfully complex. Oke. Ya. Kalau ada suami di sebelahnya Anda, oke, begitu juga lu boleh bilang, kamu itu amazingly simple. Wow. Kenapa amazingly simple? Karena
Saya ikut beberapa kelas pasangan hidup. Suami itu, saya mau cerita sedikit karena nggak ada anak-anak, betul ya. Yang belum menikah ini bagus buat Anda. Buat seorang suami ya, kehidupan seks adalah tagline dari surat kabar, dari paper, dari koran yang dibaca ya. Itu tagline besarnya adalah apa? Bagaimana kehidupan seks. Ya. Jadi suami itu simple. Tombolnya cuma on sama off. Simple ya, on sama off ya. Kalau cewek itu ada knop di sini, muter di sini, ada wah kompleks gitu ya. Dashboardnya banyak. Suami gampang ya. Dia bilang, wah pernikahan bagus ya. Tagline-nya simple. Sex life. Waduh, waduh. Oke. Jadi saya tahu banyak suami istri mengalami ini. Cuman Riko yang saya rada bingung. Riko kayaknya nggak setuju dengan ini soalnya kalau Riko. Saya pernah diskusi, enggak Andre. Oke. Siapa? Nggak mau maksain juga. Oke, buat Riko sama Adri. Dia udah levelnya udah beda nih ya. Satu langkah lagi udah mau masuk ke surga soalnya Riko sama Adri. Oke. Nah, jadi kita leader punya tugas teman-teman. Untuk membangun kehidupan Anda yang ada di legacy. Kita pernah dengar sebuah cerita klasik tentang yang namanya potensi. Ada seseorang tuan yang mau keluar kota, dia nitipin 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Oke, dari kata talenta ini, talent ini akhirnya orang suka bilang what is your talent? Bahkan ada sebuah pertandingan America's Got Talent. Oke, awalnya dari sebuah cerita klasik ini yaitu apa sih yang jadi potensi lo? Apa sih suatu hari, apa sih yang jadi kelebihan, apa sih yang jadi talent, gift yang Tuhan kasih. Nah, saya mau bilang pagi hari ini teman-teman, bahwa suatu hari ketika kita dipanggil Tuhan, Anda nggak akan ditanya tentang kesempatan yang Tuhan nggak berikan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu lakukan dengan kesempatan, dengan waktu yang Tuhan sudah berikan. Oke, kita nggak akan ditanya, kita nggak akan dijudge berhubungan hal-hal, kesempatan, potensi yang Tuhan nggak kasih dalam hidup kita. Dengan waktu yang nggak ada, kita nggak akan dijudge. Tapi pertanyaannya adalah hari-hari ini, oke di tahun 2022, bagaimana dengan waktu yang sudah Anda punya? Bagaimana dengan kesempatan demi kesempatan orang yang ada dalam kehidupan lo, yang Tuhan sudah kasih sama Anda? Itulah pertanyaan setiap dari ketika kita meninggal dunia, ketika kita pulang. Oke? Dan gue nggak bisa bilang, teman-teman, nah leader gue nggak maksimal. Gue nggak bisa bilang, aduh tapi waktu itu keadaannya belum pas ya, kayaknya di rumah banyak problem. Prudential nggak ngeluarin bonanza lagi sini. Coba kalau ada bonanza lagi, hasil gue akan beda. Oke? Itu hal yang kita nggak bisa kemukakan teman-teman. Bagaimana dengan waktu yang hari ini Anda punya? So bagaimana dengan legacy? Oke, saya mau update sedikit. Suaranya ada yang bocor, suara siapa ya? Nggak ada ya? Sorry gue nggak lihat. Oh, thank you. Oke, bagaimana dengan legacy? Saya mau update sedikit. Inilah sedikit keadaan legacy. Kita lihat dari agent year to date. Pak Ivan, apakah ada gambaran report agent year to date? Ada ya, thank you. Ada. Thank you. Oke, inilah hasil bagaimana selama 5 bulan para partner-partner yang ada di seluruh Jawa Barat. Inilah year to date-nya. Oke. Ada yang dari sepupu kita, dari Rock, Michelle. Michelle pribadi yang menurut saya rajin, luar biasa. Oke, cara ngomong sama orang bagus sekali yang saya tahu ya. Kedua adalah dari kita, timnya Glenn yaitu Ferry. Oke, ada Yeye juga. Oke, ada timnya Edo,
dan lain sebagainya. Ada Sally berikutnya, ada Kohandaya Mulyo berikutnya. Nah inilah gambaran bagaimana hari-hari kita. Oke, bagaimana leader yang partner yang ada. Bagaimana dengan leader? Inilah leadernya. Kita boleh bersyukur kalau di Jawa Barat 3 besar adalah dari Legacy. Boleh tepuk tangan dong teman-teman buat setiap leader yang ada di Legacy. Oke, ada Koko Glenn, ada Pak Diki, dan ada Ko Edo. Oke, nomor 4 dari Legacy adalah Ko Arya. Nah, teman-teman, kita kalau punya waktu kita boleh coba diskusi. Bahkan beres dari sini, salah satu yang kita boleh diskusiin waktu kita di breakout room adalah kalau kita boleh lihat para leader yang ada, kita boleh lihat agent yang ada juga, kita boleh coba diskusi apa ya yang mereka lakuin yang bagus ya. Apa yang bikin orang-orang ini kok boleh punya hasil yang bagus. Jadi teman-teman boleh screenshot gambar ini dan teman-teman boleh diskusi waktu nanti pas lagi breakout room. Kita boleh belajar apa yang sudah dilakukan dengan bagus. Bagaimana dengan Legacy? Legacy kita API 12,5 M year to date dari bulan 1 sampai akhir Mei. Oke, kita punya API 12,5. Tahun kemarin berapa? Saya lupa masukin ke sini. Tahun kemarin 9,5. Jadi kurang lebih kita punya kenaikan 30%. Year on year tahun kemarin dibandingkan dengan tahun ini. Oke. Yang menarik adalah saya lihatin kita boleh bersyukur kalau beberapa leader boleh punya hasil yang membanggakan. Karena kalau kita bicara Arya, tadi ya misalnya Glenn, Edo, dan Kodiki digabungkan 3 orang itu. Sebenarnya udah satu size sama seperti agensi nomor 3 di Jawa Barat. Oke, jadi 3 orang tadi itu kalau digabungin udah mirip ke 3, ke 4, dan berikutnya gitu loh. Tambah Arya 1 udah mirip kayak leader kita Rock Agency. Jadi hari-hari ini bersyukur kalau kita boleh liatin sebuah contoh, sebuah role model bagaimana leader-leader di Legacy belajar hal yang bagus. Kenapa sih Andre gue ceritain ini? Good question. Kenapa Andre cerita ini? Supaya kita boleh belajar sama orang-orang yang memang apa yang dia lakuin. Kalau Anda mau belajar sama partner yang sukses, cari tadi partner yang bagus siapa aja. Oke, Anda boleh mulai telepon, tanya sama leader Anda di breakout room, gue mau belajar apa dong? Kalau Anda adalah AAD atau AD, juga kita boleh, gue pengen belajar dong apa sih yang dia lakuin. Kok hasilnya bagus ya? Karena itulah gambaran komunitas keluarga yang ada di Legacy. Oke? Sama seperti suami istri pasti punya perbedaan. Sebuah habit di rumah Andre yang saya lagi coba praktekin, sebuah habit adalah ketika saya sama Yoke konflik. Oh, Andre ada konflik. Setiap hari ada konflik. Ya. Ya. Setiap hari. Ya. Anytime kita ada konflik. Kita berusaha ngobrol di ruang tertutup, berusaha. Nggak selalu teman-teman, saya perlu akui. Kadang-kadang juga nggak di ruangan tertutup ya. Tapi setiap hari ada konflik. Atau sebuah habit yang gue lagi coba praktekin adalah bertanya, kalau pas konflik, saya itu nanya, gimana ya kalau Yoke yang benar? Tentunya kalau konflik gue ngerasa gue yang benar dong. Begitu juga Yoke ngerasa Yoke yang benar. Tapi gue lagi punya sebuah habit. Gimana kalau yang lebih bagus statementnya dia ya? Nah begitu pula kita di Legacy guys. Waktu kita ada konflik, ya Anda partner. Waktu lu ngerasa, kok leader gue suruh gue ngelakuin ini ya? Gue rada nggak biasa Nah Anda boleh mikir, renungkan. Sebentar, leader gue kan lebih tahu daripada gue ya. Leader gue kan udah pernah ngalamin nih. Leader gue pernah bantuin orang membangun hidup orang jadi AAD, jadi AD. Kita boleh pertanyain, gimana kalau dia yang benar ya? Dan gue yang salah. Bener? Gimana kalau kita yang ternyata perlu belajar dari leader kita? Saya mau cerita.
bahwa ini hampir terakhir, hampir tapi belum. Oke. Bahwa dalam hidup kita, pertanyaan kita adalah waktu kita punya pilihan, kita mau jadi orang seperti apa? Ada 3 jenis orang, teman-teman, yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah excuser. Orang-orang yang ahli dalam bikin excuse. Oke. Dia punya alasan. Dia punya alasan untuk hidup nggak berhasil. Dia punya alasan untuk dia nggak maksimal. Oke. Yang kedua, ini lebih akut daripada excuser. Oke, yang kedua adalah accuser. Bukan hanya dia excuse buat keadaannya, tapi hey, dia punya seorang yang dia bisa tunjuk. Keadaan gua begini karena siapa? Karena ini orang. Gua ngalamin begini karena orang ini. Oke, kenapa API belum bagus? Karena bagian klaim prudensial belum bayarin klaim. Kenapa nggak bagus ya? Karena leader gua sih ya nggak ngasih contoh begini-begini. Jadi dia punya accuser. Nah, accuser ini sudah setua dengan peradaban manusia, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mungkin pernah dengar ceritanya Adam dan Hawa. Waktu Adam ditanya, "Adam, apakah kamu makan buah yang kuberikan?" Jawabannya Adam apa? "Wanita yang kau berikan." Nah, jadi accuse itu setua peradaban manusia, teman-teman ya. Wanita yang kau berikan. Adam nggak bilang makan, Adam nggak bilang enggak. Ya, ini pertanyaan orang nggak nyambung. Dia bilang wanita yang kau berikan. Hawa, ya, tim belajar hal yang bagus. Hati-hati kalau Anda adalah pemimpin di rumah. Ketika bapak accuse ke ibu, ya, ibu pun punya sebuah cara. Dia akan accuse. Waktu itu Hawa accuse-nya ke siapa? Ke ular. Ular ini yang ngasih. Nah, hati-hati kenapa? Di rumah ada kemungkinan nanti ibu akan accuse ke kucing. Ya, ibu akan accuse ke anak. Dan kalau itu terjadi, maka anak-anak pun punya sebuah senjata. Kalau hal yang nggak bagus terjadi dalam hidup gua, ini bukan karena gua. Ini bukan tanggung jawab saya. Tapi ini karena orang ini. Saya diberkati kemarin sore, saya telepon sama leader namanya Kodiki. Oke, karena kebetulan ketemuan di 23 lagi makan sama Edo, tiba-tiba ada Kodiki. Kodiki sore-sore telepon gua, saya ngobrol-ngobrol sedikit, "Ko Andre thank you," dan lain sebagainya. Di hari itu lagi ada foto-foto ProVenture ya. Jadi tim ProVenture karena udah banyak, jadi untuk foto-foto aja perlu dikumpulin di hari gitu ya. Sepertinya gitu. Pas udah dikumpulin, gue sempat ngobrol sama Dewi, ada Bung Ben kemarin, ada Rian ya. Gue ketemu Bung Ben sama Rian. Pas di kantor, gue akhirnya dengar dari Dewi berapa ProVenture yang masuk setiap bulan. Dan akhirnya kemarin sore, Kodiki nggak mau cerita, cuma gue nanya, "Kodiki gimana dengan ProVenture Kodiki?" Yang menarik Kodiki bilang gini nih, "Iya Andre, kita lagi seru karena 30 orang yang daftar." Berapa teman-teman? 30. Ya. Saya tahu ceritanya Bapak Arya bagaimana 2 juga sebuah ya, 2 daftar itu dari 20 ditelepon ya, 50 Ibu Siska ya, mengaku sebagai sekretarisnya Bapak Arya, nelpon 50 janjian nggak datang segala macam. Akhirnya 1 bulan bisa ada 1. 1 itu udah good start gitu kan. Kita udah senang, wah ada 1 yang masuk ProVenture. Nah, Kodiki yang masuk 30. Terus Kodiki bilang dari 30 yang di interview 20 something, saya lupa, sorry Kodiki. Oke, akhirnya diproses belasan dan akhirnya yang diterima di bulan kemarin, tebak ada berapa? Dari 30 yang masuk, Felix bilang 5, yang lain mau tebak 3, Victor bilang 2, Kodiki bilang kemarin berapa Kodiki? 1 kok. 1. Oke. Jadi gue penasaran sama Kodiki. Kodiki apa yang terjadi? Akhirnya ngobrol kemarin. Kodiki boleh nggak tolong emailin ke gue
Saya coba akan kontak ke siapa lah, gue juga nggak tahu siapa proventure head-nya gitu ya. Cuman gue akan coba nanya dan diskusi. Coba boleh tolong Kodiki emailin. Tapi hal yang saya menarik adalah dari setiap perbincangan dengan Kodiki ya. Nggak ada sebuah hal yang Kodiki itu bilang, kok Andre, ini gimana dong Andre? Atau saya nggak dengar dari Edo juga bagaimana Kodiki bilang sama Edo, Do, ini gimana sih Prudential? Dan dia ngeluh. Saya tidak mendengar itu. Wow. Bukankah itu yang bikin seseorang jadi besar? Ketika dia ambil tanggung jawabnya sendiri. Dan gue nanya Kodiki, coba tolong kasih. Jadi Kodiki lagi mau coba sama Nenden, dikasih semua story-nya supaya saya bisa. Gue juga nggak tahu mau ketemu sama siapa, mau chat sama siapa ya. Saya pun nggak tahu, cuman gue akan cobain. Oke, tepuk tangan buat Kodiki dong teman-teman. That's good. Itu proses yang Kodiki lagi alamin. Oke, jadi di tengah semua gegap gemintanya, wah hasil bagus. Ternyata ada proses-proses di belakang yang kalau gua nggak nanya, Kodiki pun nggak ngasih tahu. Jadi saya percaya buat setiap leader-leader yang hari-hari ini sudah mulai menuai, buat partner yang sudah menuai. Oke, saya percaya bahwa di belakangnya ada proses-proses yang keren banget guys. Ada hal-hal yang membanggakan. Yang saya mau menyemangati buat semua teman-teman yang lagi berproses dan belum menuai hasilnya. Come on, semangat teman-teman. Oke, teman-teman ayo semangat, tetap keep the spirit high gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang menuai hari ini pun kebetulan kita lihat dia sudah menuai. Oke, tapi dia pernah menabur. Saya di rumah, saya suka pohon. Ini di rumah Andre. Saya punya 2 pohon yang besar, bisa dilihat. Oke. Di pohon ini saya pernah ngebayangin karena ini tempat space-nya gua buat training ya. Iya ya, kalau orang udah jadi pohon besar berbuah, yang kita bisa lihat adalah daunnya kita bisa lihat. Oke. Batang, ranting kita bisa lihat. Tapi ada yang kita nggak bisa lihat. Yang justru faktornya besar sekali. Ada yang mau bantuin Andre, apa yang kita nggak bisa lihat? Thank you banget. Yes, kita nggak bisa lihat di bawahnya dia itu hari ini akarnya lagi kemana-mana tuh. Akarnya lagi ambil air dari mana, lagi berproses di mana. Akarnya lagi coba ke sini mentok, lagi coba ke sini, ternyata ada nutrisi. Oke. Ternyata yang kita nggak lihat adalah proses waktu seseorang mengakar. Oke. Jadi dalam keadaan pohonnya diem tenang. Ternyata itu proses yang lagi dia mengakar. Saya terlalu percaya mengakar adalah part setiap dari kita. Sampai kapanpun kita ada. Oke. Jadi buat semua teman-teman partner. Teman-teman leader. Oke. Apa itu mengakar? Jalanin prosesnya. Oke. Bikin habit yang baru. Oke. Bikin sebuah habit yang baru. Bukan habit buat excuse ataupun excuse. Excuse dan accuse itu sama-sama kita punya mental yaitu blame. B-L-A-M-E. Blame. Blame itu menyalahkan. Blame itu singkatan dari be lame. Ya, lame itu payah. Oke. Being lame. Setiap saat kita menyalahkan keadaan, kita lagi being lame. Oke. Gue bukan tipenya. Aduh, waktu gue nggak ada. Bagaimana cara untuk kita boleh punya terobosan? Yuk bikin habit yang baru. Oke. Malam-malam kalau saya sikat gigi sama anak gue, sama Sevo gitu ya. Saya punya habit yang baru. Saya lagi banyak bikin project-project sama anak-anak. Jadi waktu sikat gigi saya suka nanya, Boy, waktu kita sikat gigi malam-malam, ini waktu yang tepat untuk kita nge-review, Boy. Review apa, Papa? Pertama, apa yang kita lakuin bagus hari ini. Yang kedua, apa yang kita lakuin nggak bagus hari ini. Yang ketiga,
apa yang kita dapat improve buat besok. Jadi itu habitnya Andre sama Sevo kalau malam-malam. Boy, papa hari ini ngerasa bagus karena papa tadi bisa lakuin ke kantor, ketemu 2 orang, ceritain gini, papa ngerasa bagus. Nggak bagusnya papa tadi, aduh kok ngomong sama Cici kok kayaknya ngomongnya terlalu keras ya Sevo ya. Papa mau improve-nya adalah besok pagi, papa mau lakuin ini. Oke, project berikutnya adalah saya lagi baca Alkitab malam-malam, ini udah hari ke-11. Ya, biasa pagi-pagi baca Alkitab, nah sekarang mau cobain pagi dan malam. Ini hari ke-11 bikin project. Ternyata kalau kita mau bikin sebuah perubahan, perlu mulai dari habit yang berubah. 40 hari itu waktu yang ideal untuk kita merubah habitnya kita, teman-teman. Oke, that's why legacy Anda para leader, persiapkan diri Anda. Karena tanggal 2 Juli kita akan launching sebuah 40 days project untuk kita boleh memulai semester 2 di 2022 kita, teman-teman. Akan ada 40 days of project. Berlaku buat leader-leader kita. Pengen ngajakin semua leader yang ada di legacy. Boleh kita mulai sebuah habit yang baru. Boleh kita menjadi pribadi yang chooser, memilih yang ketiga. Oke. Orang ketiga yang ada adalah mereka yang chooser. Oke. 3 jenis pilihan orang yang ada. Apakah excuser? Apakah accuser? Blaming? Oke. Apakah menjadi chooser? Saya sering dengar ceritanya Arya. Arya hari ini directnya udah 700 juta, bagus banget. Luar biasa Arya. Tapi saya tahu waktu awal-awal Januari ketika Arya meeting itu ketemuan, saya masih ingat Arya bilang gini. Arya bilang bahwa ini si kok Andre tuh apa ya, kok ngasih tahu begini, kok nggak nyaman gitu loh. Oke. Masih juga kita belum tahu, oke kita mulai dari mana. Tapi karena ada pribadi-pribadi yang mau memilih lakuin yang bagus, maka hasilnya boleh mulai terlihat. Saya mau mengajak setiap dari kita boleh menjadi pribadi yang chooser. Nah, Cindy boleh tolong siapin videonya, Cindy. Nah, saya mau cerita, oke, sebuah hal, ada seseorang yang luar biasa. Di tahun 2011 dia perang dia seorang pangkatnya apa ya, sorry ya. Dia adalah hari ini di Amerika the youngest living Medal of Honor. Jadi di bidang militer mereka itu punya trap berjenjang tentang honor apa yang apresiasi apa aja yang diberikan sama orang di bidang militer. Dan apresiasi tertinggi yang diberikan adalah Medal of Honor. Apa yang dia lakuin? Di tahun 2011 Kyle Carpenter ini dia sama temannya berdua, oke, waktu lagi ada bom granat gitu ya, dia dilempar ke dia dan dia lompat, dia tutupin badannya untuk dia nyelamatin temennya. Dia perlu ngalamin 40 operasi. Waktu dia tutupin dan dia kena bom itu, rahang dan tangan kanannya berantakan. Dia kehilangan penglihatan mata kanan. Sebagian besar giginya juga hancur. Dia lewat 40 operasi. Waktu dia masuk habis perang itu dibawa ke ICU, dipikirnya udah meninggal karena badannya udah parah sekali. Oke, tapi akhirnya di tahun 2014 dia sama Bapak Presiden Barack Obama dianugerahi Living Medal of Honor. Nah, kita akan lihat sebuah video. Oke, untuk melihat bagaimana gambaran pribadi-pribadi yang boleh courage. Saya percaya orang-orang yang memilih untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan hal yang benar adalah orang-orang yang punya courage. Oke, yuk Cici Cindy bolehkah kita lihat videonya 3 menit dari Kyle Carpenter. Silakan, ini gambarannya. Nah,
Ada beberapa orang pernah dianugerahi ini, dan yang paling muda adalah saat ini Kyle Carpenter. Dia pernah waktu lagi di Afghanistan. Pindah ke minit ke-6 aja boleh, Cindy? Wake up and to start regaining consciousness. First thing that I really remember was that my mom had decorated my room in the holiday spirit, and I remember opening my eye and seeing a Christmas stocking on my hospital room wall. First and foremost, I tried to stay strong and motivated for my family. I set little goals for myself. I first wanted to sit up in the bed for, say, 10 minutes, and then 20 minutes. I just had an amazing medical team behind me, and they really helped me to get to where I am today. Fast forward a few years and about 40 surgeries and a lot of therapy later, and I ran my first marathon. I think you just feel a better sense of yourself, that you really push through something and you face adversity and have a perspective and an appreciation for life that sometimes can only be obtained through very difficult or trying hard circumstances. I officially got the phone call in February of 2014. My mom was all worked up and nervous because I said I was going to put it on speakerphone so they could hear it. Mom didn't know the requirements or the rules or regulations on putting the President of the United States on speakerphone. It's my pleasure to let you know that based on the recommendations of the Secretary of the Navy and Secretary of Defense, I've approved the award of the Medal of Honor to you for your courageous actions in Afghanistan in support of Operation Enduring Freedom. Hand grenades are one of the most awful weapons of war. But we are here because this man faced down that terrible explosive power, that unforgiving force, with his own body to protect a fellow Marine. I know that if 100 Marines were put in that position, they would have done the same thing for me. I saw altruistic sacrifice from my fellow Marines every single day for 4 months. Kyle, you not only saved your brother in arms, you displayed a heroism in the blink of an eye that will inspire for generations. It's a difficult medal to wear because of what comes with it. It represents our country, our history, those that have given life and limb. The medal represents sacrifice, not only from a military perspective, but in civilian life. From the smallest to the biggest thing, we're all presented with opportunities, and whether you're in the military or right here on the streets of Columbia, South Carolina as a civilian, everybody should serve. Without service and sacrifice, we would not have the nation we do today. Wow. Wow. Teman-teman ada yang dengar tadi statement terakhirnya dia apa, teman-teman? Without sacrifice and service, there is no nation. Persis satu kata sebelum itu. Everybody should serve. Dia bilang, Kyle Carpenter. From the smallest to the biggest thing, we are presented with opportunities. Dari hal yang paling kecil yang hari ini kita punya, sampai hari yang besar, sampai hal yang besar. Kita ini diperhadapkan setiap hari dengan yang namanya sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang kita perlu ambil dengan berani, teman-teman. Sebuah kesempatan yang kita boleh pilih, kita boleh jadi chooser. Untuk kita pilih kesempatan apa yang mau kita ambil. Saya mau dengerin sebuah, saya belajar dari Willy untuk boleh ambil video-video yang bagus, motivational. Ada seseorang yang saya appreciate namanya TD Jakes, dia punya sebuah video berhubungan dengan courage. Kita dengerin bareng-bareng teman-teman ya.
Nah, ini video terakhir, teman-teman. Sorry, bentar. Share screen. Ini nggak ada translation ya, jadi saya akan coba tambahin sedikit-sedikit ya. Nggak terlalu banyak supaya jangan mengganggu, tapi saya akan cobain sedikit-sedikit ya. Udah ada Pak Riko? Oke. You got to have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm going to drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Kemalangan selalu akan Success punya teman. breeds contempt. If you don't want to make waves, be Kalau nggak mediocre. mau bikin ombak, Be jadi normal biasa and aja. fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then Kalau lebih neutralize concern sama orang everything He daripada put sama in Tuhan. you. Just fit in with everybody else. Dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you've neutralized your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. For some of you, it took courage to come to this conference. It takes courage to get you outside of the bar. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're going to talk about you. Do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say, I've come too far to turn around? Do you have the courage? I'm going to say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, but you don't talk like, oh, you don't forgot where you came from. Look at you, it takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there a woman left in this entire Coliseum that's got some courage? Wah, berat banget ya. Berat banget ya. Oke, it takes courage to be successful, teman-teman. Oke. It takes courage untuk kita boleh hidup keluar dari mediokritas. Butuh sebuah courage, teman-teman. Untuk kita boleh jadi orang yang kaya, financial independent. Butuh sebuah courage. Kalau kita mau jadi biasa aja, orang nggak akan ngomongin lu. Tapi kalau lu mau eksepsional, kalau lu mau jadi partner yang berhasil, akan ada orang-orang yang ngomongin Anda, teman-teman. Kenapa sih lu kemana-mana ngomonginnya Prudential? Kenapa sih lu kok semangat banget sama Prudential? Kenapa sih lu kok passion banget ya sama Prudential? Kalau kita mau jadi pribadi yang sukses, teman-teman, pasti akan ada orang yang ngomongin lu. Oke? Kalau kita mau berhasil, akan ada wave yang kita perlu ciptain, guys. Nah, menurut saya tanggal 4 Juni 2022 adalah waktu yang tepat banget untuk kita boleh ambil courage dan kita menjadi pribadi yang memilih, chooser. Untuk kita boleh lakuin sesuatu yang terbaik. It needs courage. Wow, asik banget. Oke, so itu aja dari Andre, teman-teman. Video tadi boleh lu cek TD Jakes Courage. Jadi boleh sharing. Kalau lagi meeting, lagi apa, kita boleh share. Karena apa?
Karena yes, kalau kita mau keluar dari setiap keadaan yang membelenggu kita, dari setiap beban-beban yang udah lama ada dalam hidup kita, dari keterbatasan ekonomi yang ada, kita butuh yang namanya courage, teman-teman. Thank you banget semuanya. Selamat pagi.